warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali di Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Program ini merupakan rangkuman kegiatan pemerintah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya, Rahman Suhendra. Dan saya, Nada Izzati. Inilah Lensa Banjar Sepekan selengkapnya. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar menggelar deklarasi damai pemilihan pembakal serentak tahun 2021 dengan tujuan untuk menjaga kondusivitas. Pemilihan pembakal secara serentak di Kabupaten Banjar diikuti sebanyak 530 calon dengan 157.263 calon pemilih dan 382 TPS. Pemerintah Kabupaten Banjar menggelar deklarasi damai pemilihan pembakal secara serentak tahun 2021 dengan tujuan untuk menjaga kondusivitas pemilihan pembakal yang digelar secara serentak. Kegiatan tersebut digelar di Mahalega Sultan Adam Martapura melalui video conference. Turut hadir Bupati Banjar Haji Saidi Mansur, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kadis PMD Haji Syahrialudin, camat dan calon pembakal yang turut menyaksikan di tiap kecamatan via meeting. Dalam sambutannya, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengingatkan kepada semua calon pembakal harus siap menerima apapun hasil pemilihan nantinya. Dan untuk yang terpilih agar tidak merayakan kemenangan yang berlebihan, apalagi sampai mengundang terjadinya kerumunan massa. Bupati Banjar juga tidak lupa berpesan kepada semua pihak agar sama-sama menjaga protokol kesehatan, yakni tentunya untuk menekan penyebaran COVID-19. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman selaku Ketua Panitia Kegiatan menerangkan pelaksanaan pemilihan pembakal secara serentak di Kabupaten Banjar harus memenuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Pemerintah Kabupaten Banjar sudah mengantisipasi untuk mencegah terjadinya kerumunan massa. Jadi hari ini kita melaksanakan deklarasi damai secara serentak untuk calon pembakal terkait dengan pemilihan kepala desa secara serentak yang dilaksanakan pada tahun 2021 ini dengan harapan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa mengabaikan penerapan protokol kesehatan hingga dalam pelaksanaan ini juga tidak terjadi klaster atau penyebaran COVID-19. Jadi pada hari ini pelaksanaannya ada perwakilan yang ada di ruangan ini karena kita menerapkan protokol kesehatan, tidak bisa mengumpulkan massa dalam jumlah yang cukup banyak. Diikuti juga secara virtual di berbagai tempat dan dihadiri oleh 530 orang peserta atau calon pembakal yang mengikuti pemilihan kepala desa secara serentak di tahun 2021 untuk lingkup pemerintah Kabupaten Banjar. Kegiatan ditutup dengan pembacaan deklarasi damai oleh perwakilan calon pembakal desa, dilanjutkan dengan penandatanganan deklarasi oleh Bupati Banjar dan unsur Porkopimda Banjar, diikuti perwakilan calon pembakal desa. Bagus Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar melalui Basnas berikan bantuan untuk korban kebakaran di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur dan Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul. Bantuan yang diberikan berupa paket sembako dan uang santunan sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga. Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Banjar memberikan bantuan kepada korban kebakaran yang terjadi beberapa waktu lalu di Desa Mekar, Kecamatan Martapura Timur dan Desa Kelampaian Ulu, Kecamatan Astambul. Bantuan diserahkan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi kepada keluarga korban, didampingi Kepala Dinas Sosial Haji Ahmadi, Kepala DKISP sekaligus PLT Kasatpol PP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, perwakilan Basnas Kabupaten
Kabupaten Banjar, BPBD, unsur Kecamatan Martapura Timur dan Astambul, pembakal setempat dan warga penerima bantuan. Menurut Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi, bantuan yang diberikan berupa uang tunai dan sembako untuk musibah kebakaran 9 kepala keluarga di Kecamatan Martapura Timur, dan beliau mendoakan kepada yang terkena musibah agar diberikan ketabahan, kesehatan, dan dimurahkan rezeki serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kami itu selama tim hari ini membagikan berupa uang tunai dan sembako untuk yang kena musibah banjir yang ada di Martapura Timur, kurang lebih 9 kakak. Mudah-mudahan musibah ini jangan ada terjadi lagi, dan kita mendoakan mudah-mudahan keluarga yang kena musibah selalu diberi kesehatan, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cepat membangun rumahnya kembali. Dan kami di sini juga di Kelampayan Ulu ada tiga buah rumah. Alhamdulillah kita memberikan juga atas nama pemerintah Kabupaten Banjar memberikan berupa uang tunai seadanya. Yang penting ada perhatian pemerintah bersama sembako, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk bisa digunakan dengan pada yang kena musibah korban. Mudah-mudahan kita mendoakan, mudah-mudahan jangan ada lagi terjadi kebakaran di Martapura di Kabupaten Banjar ini. Sama-sama kita berdoa. Sementara di Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul, ada 3 rumah yang terkena musibah kebakaran. Bantuan yang diserahkan berupa paket sembako dan uang santunan sebesar 3 juta rupiah per kepala keluarga, baik di Kecamatan Martapura Timur dan Kecamatan Astambul. Umar, Pepen, Kominfo Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, menjelang akhir Ramadan, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi hadiri silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar. Tujuan silaturahmi ini adalah untuk memperketat persaudaraan antara karyawan atau karyawati Kemenak Kabupaten Banjar. Menjelang akhir Ramadan, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur dan Wakil Bupati Banjar Haji Said Idrus Al-Habsyi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Haji Mas Ruri hadiri silaturahmi sekaligus buka puasa bersama dengan keluarga besar kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar di Aula Eman 4 Banjar Martapura. Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kantor Wilayah Agama ke Provinsi Kalimantan Selatan Haji Nur Fahmi, Guru Khotim Salman selaku penceramah, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Haji Najwa Nur, Kepala KUA dan Kepala Madrasah serta penyuluh agama. Dijelaskan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Haji Nur Fahmi, tujuan silaturahmi ini adalah untuk mempererat persaudaraan antara karyawan dan karyawati Kementerian Agama Kabupaten Banjar agar tetap menjalin hubungan yang baik. Adanya edaran Menteri Agama nomor 4 tahun 2021 yakni tentang panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Oleh karena itu, segenap jajaran Kementerian Agama mengawal edaran tersebut agar diterapkan, dilaksanakan, disosialisasikan, dan diedukasikan kepada masyarakat. Sementara itu, dalam sambutannya Bupati Banjar Haji Saidi Mansur meminta kepada Kementerian Agama Kabupaten Banjar agar dapat mendukung pelaksanaan 7 misi pemerintah daerah Kabupaten Banjar, yang mana salah satu misi tersebut yakni penguatan karakter masyarakat yang religius, berakhlak baik, dan berkepribadian luhur. Misi ini dijalankan untuk menghadapi tantangan peradaban sekarang ini, yakni tantangan menghadapi masa pandemi COVID-19 yang telah memberikan dampak signifikan terhadap masyarakat, sehingga peran Kementerian Agama Kabupaten Banjar sangat diharapkan dalam penguatan misi tersebut. Bupati Banjar menambahkan, dirinya juga mengapresiasi seluruh program kerja yang telah dilaksanakan Kementerian Agama Kabupaten Banjar dan berharap ke depan kinerja Kementerian Agama Kabupaten Banjar semakin lebih baik dalam hal manajemen tata kelola pelayanan keagamaan, baik urusan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh, bimbingan keagamaan khususnya agama Islam, pendidikan agama, serta keagamaan di Kabupaten Banjar. Khairin Zidan, Kominfo Banjar, melaporkan.
Mitra Kominfo, Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo pimpin rakor terkait kesiapan pelaksanaan operasi Kepolisian Terpusat Ketupat Intan 2021 di Aula Tribrata Polres Banjar. Rakor ini digelar dalam rangka kesiapan larangan mudik dan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Polres Banjar menggelar rakor kesiapan pelaksanaan operasi Ketupat Intan 2021 di Aula Tribrata Polres Banjar di Martapura. Turut hadir Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo dan Dim 1006 Martapura Letkol Infantri Imam Muhtarom, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar Aspihani, perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan Satpol PP, Kapolsek dan jajaran Polres Banjar. Rakor dilaksanakan dalam rangka kesiapan larangan mudik dan pengamanan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Kapolres Banjar AKBP Andri Koko Prabowo menyatakan pihaknya akan mendirikan 3 posko pengamanan, yaitu Posko Sipang 4, Posko CBS, dan Posko Gambut. Pendirian posko ini bukan penyekatan. Orang dari luar daerah harus mengantongi SIKM atau Surat Izin Keluar Masuk dan Surat Sehat berupa antigen dari dinas terkait. SIKM diperoleh dari lurah atau pejabat setempat. Pada saat pemeriksaan, apabila tidak bisa menunjukkan SIKM, maka yang bersangkutan akan dilakukan rapid antigen dari Dinas Kesehatan yang membantu di posko. Operasi tersebut akan dilaksanakan dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Kapolres Banjar menambahkan pihaknya sangat serius dalam hal menjalankan instruksi pemerintah tentang larangan mudik dengan tujuan menekan penyebaran COVID-19 sehingga bisa dikendalikan. Dandim 1006 Martapura Letkol Infantri Imam Muhtarom menambahkan pendekatan ke masyarakat agar dilakukan dengan humanis tapi tetap tegas. Fahrizal, Faidillah, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah serta menekan penyebaran COVID-19, Polres Banjar menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Intan 2021. Operasi Ketupat Intan 2021 di Kabupaten Banjar ini dilaksanakan selama 12 hari dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada pelaksanaan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah, juga untuk menekan penyebaran COVID-19, Polres Banjar menggelar apel gelar pasukan Operasi Ketupat Intan 2021 di halaman Mapolres Banjar di Martapura. Dalam amanat tertulis Kapolri Republik Indonesia Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang dibacakan Haji Muhammad Hilman berpesan agar para personil disiapsiagakan dalam pengamanan dalam menekan penyebaran COVID-19 di titik-titik penting, di antaranya pos bandara, pelabuhan, pasar, masjid dan musola saat pelaksanaan ibadah sholat tarawih dan sholat Idul Fitri, serta tempat diadakannya kegiatan budaya dan pariwisata. Pihaknya pun menyiapkan personil untuk pengawasan masyarakat yang melakukan mobilitas pergerakan yang tinggi, rawan akan terjadinya keramaian, juga melakukan tugas secara profesional dan meniatkan dengan ibadah, serta prioritas tindakan preventif dan juga humanis. Dalam rangka menghadapi Idul Fitri 1442 Hijriah dan juga kegiatan-kegiatan agama pada saat bulan Ramadan sejak dilaksanakannya Operasi Intan, kami menghimbau kepada masyarakat atas nama pemerintah Kabupaten Banjar seperti sebagaimana arahan Bapak Bupati Banjar agar membatasi aktivitas dan kegiatan keluar rumah dengan menghindari kerumunan-kerumunan yang terjadi, memenuhi protokol kesehatan serta memperhatikan kesiapan agar jangan sampai penyebaran COVID terjadi sebagai dampak dari aktivitas-aktivitas kegiatan tersebut dengan melaksanakan protokol kesehatan dan melengkapi diri apabila terpaksa harus melakukan aktivitas keluar rumah atau melakukan perjalanan dengan mempersiapkan SIKM tadi, surat izin keluar masuk, dan juga membekali diri dengan rapid antigen. Nah, pemerintah Kabupaten Banjar untuk mendukung upaya ini
agar tidak terjadi peningkatan yang masyarakat yang terpapar COVID, mempersiapkan tenaga kesehatan di pos pelayanan yang ada dengan alat rapid antigen yang seperti disampaikan Pak Kapolres akan diteskan secara acak kepada masyarakat yang melintas pos-pos pelayanan dimaksud, dan juga terkait dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan masyarakat, pengumpulan massa, itu kita upayakan tidak terjadi bersama dengan Satgas Covid dan juga pelaksanaan posko Intan, ketupat Intan ini kita jaga, karena biasanya pada saat Lebaran itu juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan haul. Nah, ini yang menjadi perhatian kami. Kita himbau agar tidak terjadi kerumunan dan membatasi kegiatan-kegiatan keagamaan. Tadi ada catatannya terkait dengan kapasitas ruang maksimum 50% dengan ada pembatasan jaga jarak yang dilakukan. Di aturan mainnya, kalau khusus di Kabupaten Banjar, kita mendirikan posyan namanya, pos pelayanan. Ada 3 pos pelayanan yang kita dirikan di Simpang 4, kemudian di depan Pasar JBS, kemudian di Gambut. Masing-masing pos pelayanan akan diisi oleh rekan-rekan baik dari Polri, TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan, kemudian dari Dinkes, dari Setkom, dan instansi terkait lainnya. Ini berkaitan dengan mobilitas warga yang akan melaksanakan lalu lalang. Kalau untuk penyekatan di Kabupaten Banjar tidak ada penyekatan. Tapi seperti yang disampaikan Pak Sekda di Amar tadi, bahwa warga masyarakat yang bepergian wajib melengkapi dirinya dengan SIKM, surat izin keluar masuk, ditambah lagi 1 surat kesehatan, rapid, antigen dan lain sebagainya yang berlaku 1 kali 24 jam. Hendra Fuad, Kominfo Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bersama unsur Forkopimda gelar rakor terkait rencana penutupan sementara operasional objek wisata di Kabupaten Banjar. Melalui rakor tersebut, Pemkab Banjar mengeluarkan surat edaran untuk melakukan penutupan objek wisata terhitung 11 hingga 16 Mei 2021 mendatang. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur bersama unsur Forkopimda menggelar rapat koordinasi terkait rencana penutupan sementara operasional objek wisata di Kabupaten Banjar. Melalui rakor tersebut, pemerintah Kabupaten Banjar mengeluarkan surat edaran untuk melakukan penutupan objek wisata demi menghindari kerumunan terhitung 11 hingga 16 Mei 2021. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengatakan dalam rapat tersebut disepakati agar menutup sementara operasional atau kegiatan pada objek wisata yang ada di Kabupaten Banjar. Hal ini guna meningkatkan kewaspadaan dan juga pencegahan penyebaran COVID-19 sebagai dari bagian ikhtiar bersama untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19. Sementara itu, Sekda Banjar Haji Muhammad Hilman menambahkan, penutupan sementara ini juga terkait persiapan menghadapi Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan menjelang pelaksanaan maupun sesudahnya. Hilman menambahkan, dalam rakor tersebut disepakati ada 2 buah surat edaran. Yang pertama, penutupan objek wisata, dan yang kedua, pelaksanaan sholat Idul Fitri untuk melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 yang ketat, dan surat edaran tersebut segera disebarkan. Jadi juga ada catatan dari hasil rapat hari ini, ada 2 surat edaran yang kita ditandatangani oleh Bupati untuk diedarkan kepada masyarakat. Yang pertama tentang penutupan objek-objek wisata, terus yang kedua adalah tentang pelaksanaan sholat Id pada saat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Dari surat edaran itu akan disebarluaskan kepada masyarakat dalam waktu segera, dan juga kita sepakat tadi ada agenda yang akan melaksanakan rapat khusus terkait dengan pelaksanaan haul dan pelapayan yang ikut sertakan dari panitia juriat dan pelapayan pada hari Selasa lusa. Jadi berdasarkan data kasus yang ada di Kabupaten Banjar, positivity rate kita 59,6
62%. Ini artinya dari 100 masyarakat yang kita laksanakan tes, 59 orang atau 60 orang itu terpapar. Terkait dengan ini menunjukkan bahwa peningkatan penyebaran COVID di wilayah kita dari masyarakat yang dites itu cukup tinggi. Nah, ini yang akan kita upayakan untuk ditekan penyebarannya. Makanya kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini dengan penutupan operasional itu sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Banjar dengan melibatkan Satgas COVID dari unsur TNI, unsur Polri sebagai bagian dari Satgas. Mengenai sistem pengamanan, Dandim 1006 Martapura Letkol Infantri Imam Muhtarom menambahkan, pihaknya bersama Polres Banjar dan Satpol PP bekerja sama melaksanakan patroli melalui operasi justisi. Pada hari H serta H-1, pihaknya akan mendatangi objek wisata yang rawan untuk berkerumun massa. Dalam hal ini juga perlu adanya pengetatan kegiatan masyarakat dengan menerapkan kewajiban protokol kesehatan. Teman dari kami menyiapkan pengamanan termasuk satgas-satgas yang di wilayah bersinergi dengan pihak Polres Banjar, kemudian Satpol PP, Pemkab, itu kita melaksanakan patroli melalui yang pertama operasi justisi, kemudian saat hari H -1 tambah H+1 kita datangi objek-objek wisata yang kita rasa rawan jadi tempat kerumunan. Meskipun kita sudah tutup, nah kita tetap harus cek, jangan sampai itu lewat, tetap dilaksanakan demikian. Rakor tersebut dihadiri Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Diaudin, Kalak BPBD Irwan Kumar, perwakilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Satpol PP, serta Dinas Kominfo Statistik dan Persandian yang diwakili Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Edi Elminsah Jaya. Hendra Melda, Kominfo Banjar melaporkan. Informasi terakhir tadi menutup perjumpaan kita di Lensa Banjar sepekan untuk edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Nada Izati. Dan saya Rahman Suhendra. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Jangan lupa untuk menerapkan 5M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kami segenap kru Intan TV Kominfo Banjar Kalimantan Selatan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.